Halo semuanya, jumpa lagi dengan channel Tanpotan Official. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Apakah sehat-sehat semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Jaga selalu kesehatan dan tetap semangat. Kali ini kita akan masuki video kedua dari lanjutan video sebelumnya, yaitu membongkar sandi enkripsi keamanan pada database. Ya, pada video yang kedua ini kita akan mempelajari dasar-dasar pemrograman sandi ataupun dasar-dasar penyandian, di mana di sini meliputi dengan definisi-definisi yang diperlukan sebelum kita melakukan penyandian atau enkripsi-deskripsi. Seperti apakah itu? Mari kita langsung melihatnya. Kita mulai dengan deskripsi dari kriptografi. Kriptografi diketahui berasal dari bahasa Yunani kripto dan grafia, di mana kripto memiliki arti menyembunyikan, sementara grafia berarti tulisan. Sehingga bisa dijabarkan kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi. Contohnya seperti keabsahan data, kerahasiaan data, kredibilitas data, integritas data, dan autentikasi data. Akan tetapi, tidak semua aspek keamanan informasi bisa diatasi dengan kriptografi. Cipher atau sandi kadang disebut juga dengan kode. Cipher atau sandi adalah algoritma dari menginskripsi dan mendeskripsikan sebuah pesan dalam sebuah prosedur yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam arti bahasa yang sebenarnya, cipher adalah metode atau cara yang digunakan untuk merubah sebuah informasi menjadi bentuk lain. Dari segi teknis, cipher dapat disamaratikan dengan kode, tetapi pada kriptografi klasik, kode dan cipher adalah dua hal yang berbeda. Kode lebih untuk hal yang berupa perubahan istilah atau kata dalam sebuah makna, sedangkan cipher adalah teknik menyembunyikan pesannya. Tetapi dalam kriptografi modern saat ini, kita dapat menyatukan makna dari sandi dan kode itu sendiri. Tetapi ingat, khusus untuk sandi-sandi klasik, gunakan kata cipher atau sandi karena memang itu seperti itulah sesuai dengan bahasanya. Enkripsi atau penyandian. Enkripsi adalah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Suatu penyandian adalah sebuah algoritma untuk melakukan enkripsi. Secara singkat, proses enkripsi adalah proses mengubah teks terang atau plain text menjadi teks yang tersandikan atau dienkripsi menggunakan kunci tertentu. Deskripsi atau penguraian. Deskripsi adalah proses menguraikan sandi atau memaparkan kembali atau mengembalikan data tersandi menjadi terang atau plain, atau kalimat yang terang yang bisa dimengerti. Suatu deskripsi adalah sebuah algoritma yang membalik proses yang dilakukan oleh enkripsi. Biner 0110. Sistem biner adalah sistem bilangan basis 2 yang terdiri dari angka 0 dan 1. Biasanya semua proses komputer, mesin, kalkulator, prosesor menggunakan biner ini sebagai dasar pengolahan data. 0 artinya tidak ada listrik dan 1 artinya ada listrik. Contoh, 110 artinya 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 0. Di mana 2 pangkat 2 itu 4 sehingga 1 kali 4. 2 pangkat 1 itu adalah 2 sehingga ditambah 1 kali 2, dan 2 pangkat 0 itu adalah 1 sehingga ditambah 0 kali 1, dan 1 kali 4 adalah 4, 1 kali 2 adalah 2, dan 0 kali 1 adalah 0, sehingga 110 artinya 6 dalam hitungan desimal atau bilangan basis 10. Sistem desimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sistem desimal merupakan sistem bilangan basis 10 yang dimulai dari angka 0 sampai dengan 9. Bilangan yang paling dikenal dan paling banyak digunakan untuk berhitung dalam kehidupan kita sehari-hari. Heksadesimal merupakan sistem bilangan basis 16 yang dimulai dari angka 0 sampai dengan 9 dan A, B, C, D, E, F
di mana A mewakili angka 10 dan F mewakili angka ke-15. Bilangan heksadesimal juga digunakan dalam proses komputasi pada mesin atau komputer. Contoh 2A artinya 2 kali 16 pangkat 1 ditambah A itu adalah 10 ya, 9 10 ya, 9 10. A itu adalah 10 dikali 16 pangkat 0. 16 pangkat 1 adalah 16 dan 16 pangkat 0 adalah 1, sehingga 2 kali 16 ditambah 10 kali 1. 2 kali 16 adalah 32 ditambah 10 kali 1 adalah 10, hasilnya adalah 42 dalam bilangan desimal yang kita kenal sehari-hari. Sandi Kaisar. Sandi Kaisar adalah nama yang diambil dari Julius Caesar yang menurut buku Suetonius Kehidupan 12 Kaisar menggunakan sandi ini dengan geseran 3 untuk mengirim pesan yang mengandung rahasia atau taktik militer. Kata baik disandikan menjadi apa? Contoh A, B, C, D sampai huruf U misalnya. Jika digeser jadi 3 ke kanan, hasilnya adalah B geser menjadi 3, 1, 2, 3, B menjadi E, dan A digeser 3, 1, 2, 3 menjadi D, dan I digeser 3, 1, 2, 3 menjadi L, dan K digeser 3, 1, 2, 3 menjadi N, sehingga kata baik disandikan menjadi E, D, L, N. EDLN ini disebut chipper atau kode rahasia. Sandi Kaisar banyak dikembangkan, misalnya menjadi geser 2 ke kiri atau geser 7 ke kanan dan seterusnya. Sandi simetris. Sandi simetris adalah algoritma kriptografi yang menggunakan kunci enkripsi yang sama dengan kunci deskripsinya. Contoh sandi simetris adalah chipper permutasi, chipper substitusi, chipper Hill, OTP, RC6, Towis, Magenta, Veil, Saver, Loki, Cast, Jandael, AES, Blowfish, Ghost, A5, Kasumi, Des, dan IDEA. Contohnya 1010 disandikan dengan menjumlahkannya dengan kunci 0101. Hasilnya menjadi data asli 1010, kunci enkripsi 0101 ditambahkan 0 ditambah 1 1, 1 tambah 0 1, 0 tambah 1 1, 1 tambah 0 1, hasilnya menjadi 1111. Ini kita sebut dengan sandi rahasia atau chipper. Deskripsinya adalah kebalikannya, yaitu mengurangkan dengan kunci yang sama. Contoh chipper 1111 dikurangkan ya, bukan plusnya, dikurangkan dengan 0101 atau kunci enskripsinya, karena kunci enskripsi dengan kunci deskripsinya adalah sama, sehingga kita kurangkan 1 kurang 0 adalah 1, 1 kurang 1 adalah 0, 1 kurang 0 adalah 1, 1 kurang 1 adalah 0, maka kembali ke data asli atau ke line. Sandi asimetris. Algoritma simetris sering juga disebut dengan algoritma kunci publik atau sandi kunci publik, menggunakan dua jenis kunci, yaitu kunci publik atau public key dan kunci rahasia atau secret key atau private key. Kunci publik merupakan kunci yang digunakan untuk mengenkripsi pesan, sedangkan kunci rahasia digunakan untuk mendeskripsi pesan. Kunci publik bersifat umum, artinya kunci ini tidak dirahasiakan sehingga dapat dilihat oleh siapa saja. Sedangkan kunci rahasia adalah kunci yang dirahasiakan dan hanya orang-orang tertentu saja yang boleh mengetahuinya. Keuntungan utama dari algoritma ini adalah memberikan jaminan keamanan kepada siapa saja yang melakukan pertukaran informasi, meskipun di antara mereka tidak ada kesepakatan mengenai keamanan pesan terlebih dahulu atau tidak saling mengenal satu sama lainnya. Contohnya adalah sistem sandi RSA yang kita bahas di video yang sebelumnya, video pada bagian 1 yang lalu. Elgamal, McElias, Loop, dan DSA. Proyek sandi PHP simetris. Proyek yang akan kita buat kali ini adalah pembuatan sandi simetris, di mana kunci enkripsi adalah sama dengan kunci deskripsinya. Proses enkripsinya adalah sebagai berikut. Gunakan kode ASCII yang dipetakan sesuai dengan huruf yang bisa dilihat oleh mata. Inputnya mulai dari karakter 32 hingga karakter 127, yaitu mulai dari tanda seru, kemudian ada
titik, garis miring, 0, 1, sampai 9, ada tanda @ huruf A sampai Z yang besar, tanda kurung kurawal, kurung balok ya. Ini kurung kurawal, ada huruf A sampai Z yang kecil, dimana dari mulai tanda seru ini disebut karakter 32 hingga tanda tilde ini adalah karakter ke 127, dan dimana semuanya itu bisa dilihat oleh mata. Setiap karakter diubah menjadi sesuai urutannya, yaitu tanda seru yaitu 32, lalu tanda 2 petik ini sebagai 33, dan seterusnya sampai tanda tilde sebagai 127. Karena semuanya ada yang seragam tidak, yaitu ada yang puluhan, ada yang ratusan, maka kita ubah dulu menjadi ratusan. Semuanya kita tambahin 69 agar menjadi ratusan, sehingga 32 ditambah 69 sama dengan 101, sampai untuk yang karakter terakhir ini 127 ditambah 69 sama dengan 196, sehingga sekarang semuanya merupakan bilangan ratusan. Maka angka 1 dapat dibuang sehingga kodenya kembali menjadi 2 digit. Contoh, angka 101 dibuang 1 di depannya menjadi 01. Hingga 196 dibuang angka 1 di depannya menjadi 96. Karena sudah menyusut menjadi 2 karakter, tukarkan saja angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tersebut menjadi karakter lain, misalnya pagar, dolar, persen, dan kurung tutup, kurung buka, bintang, dan seterusnya. Contoh, 01 akan kita tukar menjadi 01 dalam bentuk pagar dan dolar. 013 akan kita tukarkan menjadi pagar, dolar, dan 3 adalah dan. Pengkodean ini akan membuat sandi menjadi lebih rumit untuk dibaca. Baik, sekarang kita akan melihat seperti apa sih karakter ASCII itu dari 0 sampai 255. Dalam program PHP kita tuliskan saja for string i sama dengan 0, string i lebih kecil sama dengan 255, string i plus plus, yang artinya kita tetapkan suatu variabel i yaitu angkanya adalah 0 dengan batasannya adalah sampai dengan angka 255, dan i akan dinaikkan secara bertahap, yaitu dinaikkan 1. Kemudian di sini kita akan menampilkan karakter ASCII-nya. Kita beri aja variabel. Sebuah variabel adalah karakter ASCII. Nah, karakter ASCII yaitu karakter ASCII dari huruf i tadi atau variabel i tadi. Lalu kita akan tampilkan ke layar. Oke. Kita berikan echo di sini. Melihat karakter ASCII dari 0 sampai 255. Kita buka saja USB load saver, lalu kita klik localhost. Nah, di sini sudah ditampilkan oleh komputer bahwa karakter mulai dari 0 adalah ASCII dari 0 adalah ini. Kemudian ditampilkan semua sampai ke 255. Nah, ternyata bagian awal dari karakter ASCII ini mulai dari 0 sampai karakter yang ke
231 itu berupa kotak-kotak kalau ditampilkan. Sedangkan karakter ke-32 sampai ke karakter 127 bisa dilihat dengan mata. Sisanya karakter 128 hingga 255 itu tidak bisa dilihat karena berbentuk kotak-kotak semua. Karena itu, dalam membatasi tabel pada input pada database, kita akan membatasi bahwa user hanya boleh mengisi kotak input huruf dari 32 ASCII hingga 127 ASCII. Sekarang kita kembali ke program Notepad++ kita. Di sini kita akan coba menampilkan karakter hanya dari 32 sampai 127 saja. Kita simpan, kita lihat hasilnya, loghouse. Ya. Nah, sekarang dia sudah menampilkan karakter dari 32 hingga 127 saja. Baik, kita kembali ke program. Di sini untuk menampilkan karakter ASCII, PHP telah menyediakan fungsi CAR. CAR adalah fungsi untuk menampilkan karakter ASCII dari data angka yang diberikan. Sedangkan kebalikannya adalah OR. Coba kita lihat kebalikannya. Di sini kita berikan dulu sebuah variabel penampung. Kita beri nama aja, variabelnya adalah plain, dan kita definisikan sebagai kosong. Kemudian di sini kita tampungkan plain tersebut. Kita isi plain tersebut dengan dirinya yang masih kosong itu, ditambahkan dengan variabel temp tadi. Jadi nanti variabel plain yang masih kosong ini akan diisi dengan kode ASCII mulai dari 32 sampai 127. Nah, setelah itu nanti bisa kita tampilkan. Misalnya kita mau tampilkan kumpulan variabel plain tadi. Hasilnya sama aja dengan yang tadi. Perbedaannya di sini kita tidak langsung mencetaknya, tapi kita kumpulkan dulu baru mencetaknya sekaligus. Coba kita lihat di USB web server, kita tekan localhost. Ya, sama ya, di sini terlihat hasilnya sama dengan seperti tadi, tapi bedanya dia tidak mencetak satu-satu, tapi dikumpulkan dulu baru dicetak sekalian. Jadi di sini karakter ASCII tadi ditampung di variabel temp dan dimasukkan ke dalam plain sedikit demi sedikit sampai habis. Dan setelah selesai sampai ke 127, program keluar, baru kita masuk ke baris perintah berikutnya, yaitu tampilkan tampungannya semua itu. Nah, itu tadi. Setelah ini baru kita gunakan lagi plain ini untuk membaliknya dengan fungsi OR ya. Nah, untuk membaliknya kita menggunakan cara yang sama, yaitu kita menggunakan perintah for ya, membalik dengan fungsi OR. Nah, di sini kita pertama kita hitung dulu panjang dari kalimat ini ya. Kita tentukan panjang huruf sama dengan strlen dari plain tadi. Kita akan menghitungnya, lalu kita masukkan di sini for i sama dengan 0 hingga panjang huruf. I++. Di sini kita temporernya kita buat menjadi substr panjang
plain ya, plain kita ambil dari mulai I, kita ambil 1. Nah, pengertian dari substr ini adalah dari kumpulan karakter-karakter plain tadi akan diambil 1. Jadi diambil 1 dan bergeser terus, diambil 1 bergeser terus ambil 1, sehingga ke semua huruf tersebut bisa diambil satu persatu. Lalu dari sini kita tampilkan saja hasilnya menggunakan fungsi OR. Kita tulis angka sama dengan fungsi OR dari tem tadi. Lalu kita tampilkan ke layar. Oke, baik. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini hasilnya, yaitu membalik dengan fungsi OR kembali ke 32, 33, 34, 35, 36 dan seterusnya sampai selesai. Supaya ada jarak kita bisa berikan spasi. Nah, kita boleh tambahkan spasi di sini. Spasi. Ini kita berikan enter. Baik, kita refresh. Kita refresh saja di sini. Ya, kembali dengan fungsi OR, dapatnya adalah 32, 33, 34, 35 sampai 0 ya. Ini kelebihan 1 ya nih ya. Kelebihan 1 berarti di sini kita bisa buat panjang huruf lebih kecil dari panjang huruf ya. Di sini boleh dihapus 1. Mari kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, sehingga dia jadi 127. Jadi dari karakter sini sampai sini ternyata sudah menjadi 127, dikembalikan lagi seperti aslinya dengan fungsi OR. Baik, begitulah tadi kita telah melihat bagaimana fungsi ASCII CAR digunakan untuk mengubah angka menjadi bentuk huruf yang bisa dilihat atau karakter yang bisa dilihat, dan bagaimana menggunakan OR, fungsi OR untuk mengubah kembali karakter yang bisa dilihat tadi menjadi bentuk angka. Nah, dalam penyandian biasanya dikembangkan lagi menjadi bentuk biner, yaitu hanya terdiri dari 01, 10 dan seterusnya, dan dapat dilakukan fungsi-fungsi penjumlahan, perkalian, atau perpangkatan, atau dengan menggunakan kunci prima untuk mengubah deretan angka biner tadi menjadi deretan angka biner yang lain, yang lebih panjang atau lebih pendek tergantung yang diinginkan, sehingga menyulitkan pembacaan kode tersebut atau pembacaan sandi itu. Baik, kita lanjutkan dalam proyek kita yang berikut ini, yaitu proyek membuat sandi enskripsi menggunakan PHP. Langsung aja. Nah, baik, kembali ke Notepad kita, Notepad++ kita. Di sini kita buat dulu sembarang plain text yang kita ingin jadikan sandi atau enskripsi. Misalnya kalimatnya adalah tanpotan official. Kita tampilkan ke layar. Kita lihat. Kita refresh saja di localhost. Nah, di sini sudah ditampilkan layar tanpotan official. Kemudian kita tambahkan potongan kode berikut, yaitu enskripsi tab 1. Di sini kita buat kode kalimat ini sebagai penampung enskripsi. Lalu kita hitung panjang kalimat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi nanti panjang kalimatnya akan menghasilkan 18. Kemudian kita buat suatu loop atau pengulangan for yang menggunakan for, mulai dari I sama dengan 0, kemudian
I lebih kecil sama dengan panjang kalimat ini 18, naikkan I1 setiap kali. Lalu kita berikan perintah di dalamnya. Variabel A adalah mengambil satu huruf setiap kali dari sini, berarti yang diambil huruf T dulu. Lalu ubah ke bentuk angka menggunakan fungsi OR. Jadi nanti huruf T diubah menjadi bentuk angka. Setelah mendapatkan angka tersebut, tambahkan dengan 69. Tambahkan dengan 69. Setelah itu dia akan menjadi angka ratusan ya. Angka ratusan seperti yang kita bahas di depan. Setelah itu kita buang angka 1 di depan karena dia nilainya cuma 100 ke atas ya. Jadi karena seluruh kalimat itu memiliki angka 100 di depannya, boleh angka 1-nya dibuang. Kemudian simpan ke penampung. Nah, di sini kita minta ditampilkan hasil dari pengkodean tadi. Kita lihat bagaimana hasilnya. Ya, kita refresh. Nah, ini hasilnya. Jadi di sini angka T dirubah jadi 85, seharusnya dia 185 karena angka 1 dibuang menjadi 85. Kemudian angka A menjadi 66, harusnya dia 166. Kemudian angka N dia adalah 79 dari 179 tadi, dan seterusnya angka L menjadi 79 ya. Angka L menjadi 79. Nah, di sini terlihat bagaimana perubahan-perubahan tersebut terjadi. Untuk enskripsi tahap 1 sebenarnya ini sudah enskripsi ya, artinya proses kriptografi itu atau enskripsi itu sukses karena telah mengubah pesan ataupun message yang terang, transportan official ini kan terang bisa dibaca, menjadi sulit dibaca. Ini apa ini? Ini adalah deretan angka-angka yang sulit sekali dikonversikan ke bentuk transportan official yang mulia atau bentuk plain text-nya. Nah, tentu seorang kripto analis atau proses kripto analisis yang paling mudah dilakukan adalah menghitung frekuensi penggunaan angka di sini ya. Misalnya di sini penggunaan angkanya 66 terprint berapa kali nih? Terlihat berapa kali 66 ini. Nah, jadi di sini nanti mereka akan menyandikan angka 66 terpakai sebanyak 3. Nah, nanti mereka akan menghitung distribusi frekuensinya, bahwasanya dalam sandi apa sih yang sering diulang dalam kalimat bahasa Indonesia misalnya. Pasti adalah huruf vokal. Jadi kemungkinan dia akan menukarkan angka 66 ini menjadi huruf A, sehingga dapatnya 65A dan seterusnya. Ini A dan ini adalah A. Terlihat bagaimana sandi ini bisa dipecahkan dengan melihat analisis distribusi dari pengulangan kode yang digunakan, pengulangan angka-angka yang digunakan, seperti itu. Bagaimana cara supaya kripto analis mendapatkan kesulitan untuk melihat distribusi frekuensi ini? Jawabannya kita memerlukan yang namanya kunci. Misalnya kuncinya itu adalah deretan angka yang akan dijumlahkan ke hasil ini. Jadi ini kita tambahkan lagi dengan barisan kunci yang kita buat. Apakah kuncinya 21 21 43 43, lalu kita tambahkan ke sini sehingga hasilnya menjadi seperti kalimat seperti deretan angka yang acak. Itu terserah kepada kita. Itu adalah pengembangan ya. Pengembangan berikutnya juga bisa menjadi menambahkannya dengan kunci
asimetris atau kunci yang publik dan kunci privat. Tapi ide dasarnya sebenarnya adalah dari adalah sandi Caesar tadi, yaitu dengan menggeser-geser letak ya, menggeser-geser letak kayak seperti tadi, ditambahkan 69 itu sama dengan menggesernya menjadi angka ratusan ya, seperti itu. Kemudian dilakukanlah masking misalnya dengan mengganti huruf 8 menjadi huruf pagar atau bintang atau segala macam. Oke, baik, di sini udah terlihat. Kita lanjutkan dengan inskripsi tahap 2-nya. Nah, di sini adalah inskripsi tahap 2-nya. Kita akan mengganti angka 0 dengan huruf tanya. Kemudian mengganti angka 1 dengan huruf kurung buka, angka 2 dengan bintang, angka 3 dengan pangkat, dan seterusnya sampai angka 9 dengan persen. Lalu kita tampilkan bagaimana hasilnya. Kita lihat di sini. Nah, yang angka tadi diubah kembali dalam bentuk huruf ya, dalam bentuk huruf. Tapi hurufnya itu bukan huruf yang bisa dibaca, tapi huruf yang merupakan karakter-karakter pada keyboard yang jarang sekali digunakan. Nah, hal ini tentu tujuannya adalah membingungkan para pemecah sandi ya, para pemecah sandi membingungkannya karena di sini angkanya akan seperti ini ya, hurufnya akan seperti ini. Ini sangat sulit dibaca ya. Dan di sini justru telah membuat distribusi frekuensi baru. Misalnya tanda @ ini diulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali tanda @ diulang. Kalau seorang kripto analis itu mengubah ini menjadi huruf A, dapatnya titik-titik A, titik-titik A, titik-titik A, titik-titik A. Jadi bingung dia ya, apa ini ya? Di sini mereka bingung, ini apakah A, seperti itu ya. Jadi mereka bingung karena begitu mereka mengubah ini menjadi A atau huruf vokal yang lain, hasilnya justru menjadi semakin membingungkan. Nah, kalau kita yang pembuatnya sih tahu bahwa kita tidak boleh mengubahnya satu huruf, tetapi kita harus mengambilnya menjadi dua huruf ya. Seperti ini, ambil 2 huruf pertama, ambil 2 huruf kedua. Nah, jadi huruf A itu bukan tanda A ini, tapi pagar 2 inilah A-nya. Ya, di sini pagar. Jadi pagar 2 ini A. Pagar 2 ini adalah A dan pagar 2 ini adalah A, ya. Nah, ini yang membuat sandi ataupun inskripsi kita sulit untuk ditebak ya. Sulit untuk ditebak karena perubahannya yang membingungkan ya, perubahannya membingungkan. Tentu ini bisa kita masukkan ke dalam database ya, seperti itu. Jadi ketika user menginput nama mereka, yang disimpan di database bukan nama mereka melainkan deretan ini. Nah, sehingga kalau jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, mereka hampir tidak mendapatkan informasi apapun di dalamnya karena data yang mereka dapatkan di komputer mereka hanya berupa deretan ini. Nah, seperti itu tadi. Setelah kita selesai membuat inskripsi tahap 2, kemudian sekarang kita membuat deskripsinya. Deskripsinya adalah prosesnya, yaitu membalik proses inskripsi. Berarti di sini kita mengubah kembali tanda ini ya, mengubah kembali tanda tanya ini menjadi 0, mengubah kembali ini menjadi 1 sehingga didapatkan angkanya, lalu kita kurangi dengan 69, lalu kita tampilkan kembali. Nah, potongan kodenya adalah seperti ini. Kita pindahkan dulu data chipper new-nya menjadi data saja ya. Kemudian ini opsional sih, nggak perlu juga nggak apa-apa, bebas.
Nah, di sini kita kembalikan lagi tanda tanya tadi dengan 0 dan seterusnya sampai selesai. Kita lihat apa hasilnya. Saat kita melakukan deskripsi tahap 1, chipper kode atau kode sandinya yang seperti ini kita ubah lagi menjadi bentuk angka dengan mengubah setiap tanda tanya menjadi 0 dan seterusnya sehingga kembali lagi ke bentuk asal. Nah, setelah kembali ke bentuk asal seperti ini, ya, kita lakukan lagi deskripsi yang berikutnya, yaitu kalau tadi menginskripsinya di sini kita menggunakan pengulangan dari 0, ya, dari 0 ambil satu angka, lalu kita jumlahkan dengan 69, ya, berarti di sini kita juga harus menguranginya dengan 69. Nah, sampai di sini kita ulangi lagi, kita tentukan panjang kalimat yang tadi dihasilkan oleh chipper new ini, ya. Lalu kita ambil dua-dua karena dia kan dua angka. Setelah itu kita tambahkan dulu angka 1 di depannya. Kalau tadi kan kita buang angka 1 di depannya, sekarang kita tambahkan dulu angka 1 di depannya, baru kita kurangi dengan 69. Hasilnya lalu kita masukkan ke dalam variabel kosong ini dalam bentuk karakter ASCII-nya, ya. Lalu kita tampilkan ke layar. Bagaimanakah hasilnya? Mari kita refresh. Nah, ternyata deskripsinya kembali lagi menjadi hasil pertama, ya. Jadi plain text-nya adalah tanpa official itu sudah berhasil dideskripsi menggunakan kode yang kita buat atau pembalikan dari algoritma yang kita buat tadi. Baik, demikianlah tadi cara membuat sandi sederhana, sandi simetris menggunakan program PHP. Meskipun sangat sederhana, sandi ini sangat menyulitkan bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk membongkar. Keuntungan dari sandi yang sederhana ini adalah pertama, ia adalah murah, ya, gratis karena kita buat sendiri. Kemudian mudah untuk di maintenance, kemudian juga bisa kita upgrade, ya, bisa kita buat menjadi sandi yang lebih sulit lagi dengan mengaplikasikan metode-metode yang lebih rumit seperti misalnya menggunakan RSA yang telah kita bahas di video part 1 sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Dukung terus channel ini Tanpa Official dengan cara like, komen, tekan lonceng, dan share kepada teman-teman agar mereka pun mendapatkan manfaatnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Salam.